bersatu dalam doa. Betul ya Bapa, seperti lagu yang kami panjatkan. Kami ingin terus mengikuti Tuhan sepanjang umur hidup kami. Kami tidak ingin berbalik Tuhan. Kami ingin terus memiliki hati yang setia melayani Engkau. Memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan hari ini biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, boleh mendorong kami, menguatkan kami sekali lagi, bagaimana kami harus hidup di hadapan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang berkata-kata melalui bibir hamba-Mu ini. Hamba hanya bisa berserah dan bersandar kepadamu. Sehingga kebenaran firman Tuhan disampaikan pada hari ini boleh menguatkan kami semua yang mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saya bersyukur jikalau pada pagi hari ini saya boleh kembali melayani bersama-sama, kita boleh bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Seperti yang Bapak Ibu tahu, tema kita pada hari ini adalah semua adalah pelayan. 3 kata yang kelihatannya begitu sederhana sekali. Kalau kita lihat sekilas ya Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu pasti sudah tahu arah dari tema ini adalah untuk menyadarkan kita semua melayani Tuhan, bukan? Sepertinya sederhana sekali gitu ya. Namun sesungguhnya Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan, tema ini adalah tema yang sulit untuk dikupas, apalagi untuk dilakukan. Saya coba ajak Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian untuk merenung sebentar. Sebenarnya sebagai orang Kristen, melayani Tuhan itu adalah kewajiban atau kesadaran. Kemudian, siapa yang seharusnya paling ideal melayani Tuhan? Bagi anak muda yang sedang meniti karir, yang sedang sibuk gitu ya, mungkin berkata seperti ini, nanti setelah saya sudah mapan, setelah anak saya sudah besar, setelah hidup saya sudah stabil, baru saya melayani Tuhan. Sedangkan bagi orang tua yang mungkin sudah senior, yang sudah berumur berkata seperti ini, untuk melayani Tuhan, kasih kesempatanlah buat anak-anak muda melayani. Kita yang sudah berumur, kita di belakang layar saja, kita jadi pendoa saja. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika murid-murid Tuhan Yesus dipanggil oleh Tuhan, apakah ketika mereka dipanggil, mereka mengatakan tunggu Tuhan, tunggu saya kerja dulu, tunggu Tuhan saya masih sibuk, tunggu Tuhan, tunggu setahun lagi, tunggu 2 tahun lagi. Enggak, bukan. Pada saat mereka dipanggil Tuhan, pada saat itu juga mereka meresponi panggilan Tuhan. Kemudian kita lihat Bapak Abraham, pada usia berapa dia dipanggil Tuhan? Usia enggak muda Bapak Ibu, usia 75 tahun. Lalu ada satu hamba Tuhan lagi bernama Musa. Dia dipanggil Tuhan berusia 80 tahun. Dia dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, bangsa yang bebal untuk keluar dari negara Mesir menuju ke tanah Kanaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama mengupas esensi dari sebuah pelayanan. Berdasarkan Keluaran 25 ayat 1 sampai 8 dan 28 2 sampai 3. Dengan harapan ketika kita membahas ini, ketika kita mengupas esensi dari pelayanan ini, kita semakin memahami makna sebuah pelayanan, maka kita pun akan semakin menyadari bahwa melayani Tuhan itu adalah bagian dari pertumbuhan iman kita. Baiklah, saat ini saya akan mengajak kita membaca firman Tuhan. Keluaran 25 ayat 1 sampai 8 saya akan bacakan buat kita semua. Petunjuk untuk mendirikan kemah suci mengenai persembahan khusus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka.
Kemudian Keluaran 28 ayat 2 sampai 3. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia, supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagi Bapak Ibu yang mengikuti gerakan domba baca Alkitab ya, tentu Bapak Ibu sudah melewati pembacaan ayat ini gitu ya, dari Keluaran 25 sampai 31. Di mana di dalam nats ini banyak berbicara tentang petunjuk untuk mendirikan kemah suci. Ketika Bapak Ibu membaca nats ini, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Di mana ayat-ayat tersebut banyak sekali berbicara tentang ukuran. Kita lihat ya, dari awal disebutkan berapa hasta panjang yang harus dibangun untuk kemah suci, berapa hasta lebarnya, kemudian tabut perjanjian itu harus dibuat dari kayu yang sudah ditentukan oleh Allah. Bukan itu saja Bapak Ibu, baik itu kandil, segala macam perabotannya ya, meja roti sajian, kemah suci, bahkan termasuk baju imam. Itu semua ukurannya diberikan langsung oleh Allah. Semua ukuran diberikan langsung oleh Allah kepada Musa, termasuk contoh-contoh barang yang sudah dibuat. Semua itu diperlihatkan kepada Musa. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bertanya, mengapa kok Allah itu sedetail itu gitu loh? Mengapa Allah harus memberikan ukuran yang begitu detail kepada umat Israel, kepada Musa untuk mengerjakan kemah suci ini, untuk membangun kemah suci ini? Apa maksud Allah? Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melihat ya, rekan-rekan ketika melihat teman, pasangan atau saudara-saudari Bapak Ibu yang ketika mengerjakan sesuatu itu sangat detail, kira-kira apa komentar Bapak Ibu terhadap dia? Kita pasti akan menyebutkan dia adalah orang yang perfeksionis, bukan? Manusia yang ingin mengerjakan segala sesuatu dengan kualitas yang paling baik. Kira-kira seperti itu jugalah Allah kita. Ketika Allah mengizinkan dirinya dilayani oleh manusia, Ia mengharapkan yang terbaik dari kita. Karena Allah kita itu adalah Allah yang sempurna Bapak Ibu. Hari ini kita sama-sama akan belajar konsep pelayanan, seperti apakah yang Allah hendak tunjukkan kepada kita melalui nats yang kita baca tadi. Saya akan ajak kita sama-sama melihat kembali ya nanti ya Keluaran 25 ayat 2. Konsep yang pertama mengenai esensi dari pelayanan itu adalah melayani itu adalah suatu tindakan yang merespon panggilan Tuhan secara aktif. Mungkin slide-nya boleh ditampilkan. Melayani itu adalah suatu tindakan yang meresponi panggilan Tuhan secara aktif. Kita lihat di Keluaran 25 ayat 2. Katakanlah kepada orang Israel. Kepada orang Israel itu berarti semua orang Israel ya Bapak Ibu. Supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Itu saya garis bawahi, dari setiap orang yang terdorong hatinya, berarti enggak semua orang Israel. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Dari nats ini kita bisa melihat persembahan khusus untuk mendirikan kemah suci itu adalah anjuran yang diberikan kepada semua bangsa Israel gitu loh. Semua bangsa Israel diberikan anjuran untuk memberikan persembahan khusus. Namun anjuran ini bukan paksaan. Anjuran ini adalah hanya orang-orang yang terdorong hatinya lah yang memberikan persembahan tersebut. Ini berarti apa Bapak Ibu? Ini berarti Allah rindu inisiatif itu datang dari hati kita. Allah rindu anak-anak Tuhan meresponi panggilan Tuhan itu secara aktif dan mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan secara sukacita dan sukarela. Sebenarnya Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya kasih di dalam Tuhan, tanpa partisipasi kita pun Allah nggak kekurangan apa-apa. Tanpa kerelaan dari kita, bukan berarti pekerjaan Tuhan nggak bisa jalan, enggak Bapak Ibu. Mengenai membangun kemah suci, Allah bisa saja menurunkan kemah suci dari surga, bukan? Tapi Allah nggak melakukan dengan cara itu. Allah mengizinkan umat Israel ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Allah izinkan umat Israel ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena Allah melihat kerinduan yang muncul dari setiap hati anak-anak Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan ataupun rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan. Mungkin saat ini engkau berkata di dalam hatimu seperti ini. Contoh, kalau saya nggak ada beban melayani, kalau di dalam hati saya sampai sekarang nggak ada dorongan untuk melayani Tuhan, apa yang harus saya lakukan?
Untuk menjelaskan hal ini, maka saya harus mengajak Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian kembali kepada satu pertanyaan, apa tujuan hidup manusia? Apa tujuan hidupmu dan hidupku di hadapan Tuhan? Untuk itu saya mengajak kita membaca 1 Korintus 10 ayat 31. Saya bacakan buat kita semua. 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kemudian Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Dari nats yang kita baca tadi Bapak Ibu, kita bisa melihat tujuan utama hidup manusia itu adalah untuk memuliakan Allah, untuk menyenangkan hati Bapa kita di surga. Jadi gerakan, dorongan untuk melayani itu akan muncul dengan sendirinya jika seseorang tersebut sudah memiliki kesadaran bahwa tujuan hidupnya adalah untuk memuliakan Allah. Semakin dalam kita mengenal Allah, maka kerinduan kita untuk melayani Dia juga akan semakin besar Bapak Ibu. Karena dengan pengenalan yang benar akan Allah, mata hati kita akan dibukakan. Mata hati kita akan dibukakan dan kita bisa melihat betapa besar kasih Allah akan kasih Allah kepada kita. Betapa besar anugerahnya, betapa dalam anugerahnya kepada kita. Sehingga ketika seseorang memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, maka ia akan memiliki dorongan, kerinduan untuk melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Contoh yang bisa kita lihat mengenai pelayanan ini adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus dia merupakan teladan yang baik. Bagaimana hubungan dengan Allah melalui Kristus menghasilkan kehidupan yang melayani. Kita semua sudah tahu bagaimana Rasul Paulus sebelum dia bertobat. Rasul Paulus itu menganiaya dan membunuh jemaat, ya, dia membunuh orang-orang percaya. Ketika dia melakukan itu semua, dia beranggapan bahwasanya dia sedang melayani Allah. Namun ketika dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, ketika dia dalam perjalanan ke Damsik, pada hari itu juga, pada momen itu juga, dia mengkhususkan dirinya untuk melayani Allah dengan memberitakan Injil Yesus Kristus. Rasul Paulus menggambarkan perubahannya itu di dalam 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 14. Saya bacakan buat kita semua, 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 14. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saudara-saudaraku yang kukasihi, ketika Rasul Paulus menyadari betapa besar kasih dan karunia Allah di dalam dirinya, respon pertamanya adalah melayani Dia. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin memiliki kerinduan melayani Allah, kuncinya adalah kenali Dia. Kenali Dia. Mintalah kepada Allah Roh Kudus supaya mengungkapkan siapa Allah pada diri kita. Ketika kita benar-benar telah mengenal Allah yang penuh kasih, ketika kita telah benar-benar mengetahui siapa Allah yang penuh kasih itu, maka respon alami yang akan keluar di dalam diri kita adalah kita akan semakin mengasihi dan kita punya kerinduan untuk melayaninya. Amin Bapak Ibu. Kemudian poin kedua, konsep pelayanan yang bisa kita lihat berdasarkan Keluaran 25 yang kita baca tadi ya, yaitu melayani itu harus sesuai dengan standar Tuhan, bukan standar kita pribadi. Itu ada di dalam Keluaran 25 ayat 3 sampai 9, tapi saya bacakan ayat 3 saja dan kemudian ayat 8 dan 9. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka, emas, perak, tembaga. Kemudian ayat yang ke-8, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu. Lihat ya, jadi Allah langsung menunjukkan apa yang harus dibuat. Sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam mendirikan kemah suci, kita bisa melihat kalau Allah sedang memberikan satu prinsip yang penting. Ketika kemah suci itu dibangun, itu menggambarkan Allah yang sesungguhnya gitu ya. Allah kita itu adalah Allah yang agung, Allah yang mulia. Ketika barang-barang yang digunakan untuk membangun kemah suci, yaitu perak, emas, tembaga, rempah-rempah, dan wangi-wangian, semua itu hendak menggambarkan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang agung, Allah yang mulia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika kita mau menyembah Allah yang agung dan mulia itu, kita nggak bisa dengan standar yang biasa kita lakukan untuk diri kita. Tapi kita tetap harus memakai standarnya Allah. Tadi kita sudah membaca, pembuatan kemah suci itu berkali-kali ditekankan oleh Allah, harus dibuat menurut standar Allah yang sudah Allah tunjukkan kepada Musa. Baik secara ukuran maupun secara contoh langsung. Ini berarti apa Bapak Ibu? Ketika kita mau melayani Allah, kita harus melayani sesuai dengan standar Allah, bukan standar kita. Karena apa yang kita anggap baik, belum tentu baik di mata Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita melayani Tuhan, kita harus belajar. Kita harus belajar memposisikan diri kita sebagai hamba, sebagai budak. Seorang hamba ketika dia melayani sang tuan, maka dia akan berusaha menyenangkan hati sang tuan. Bagaimana caranya supaya dia bisa menyenangkan hati sang tuan? Maka dia harus tahu apa yang diinginkan oleh si tuan tersebut. Si hamba tidak bisa sembarangan mengambil barang ataupun melayani tuannya dengan cara dia. Gak bisa. Dia harus mengenal sang tuan. Sama Bapak Ibu, ketika kita sebagai pelayan Tuhan, kita nggak bisa melayani Tuhan dengan caranya kita, nggak bisa. Kita harus terlebih dahulu mengenal sang tuan yang kita sembah itu. Kita harus cari tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang melukai hati Tuhan. Oleh sebab itu, seorang pelayan yang baik seharusnya memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Sehingga dengan relasi yang intim, dia akan mempunyai kepekaan. Dia akan mempunyai kepekaan sehingga dia tahu apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau dia lakukan. Hari ini kita melihat banyak sekali anak-anak Tuhan, sekalipun itu aktivis, pelayan yang terjebak ke dalam aktivitas melayani, kesibukan melayani. Celakanya mereka berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Sedangkan di mata Tuhan, apa yang mereka lakukan itu adalah melayani diri sendiri. Mengapa? Mengapa bisa demikian? Karena seringkali kita mengabaikan syarat pertama ketika kita mau melayani Tuhan. Syarat pertama sebelum melayani Tuhan adalah kita perlu duduk diam. Kita perlu duduk diam di kaki Tuhan, kita perlu berdoa, minta hikmat sama Tuhan untuk menjaga hati kita, untuk menolong kita, memberikan hikmat kepada kita. Dan yang terlebih penting adalah agar pada saat kita melayani, kita nggak mencuri kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, saudara-saudari yang saya kasihi, bila kita ingin menjadi pelayan Tuhan yang memperkenankan hati Tuhan, syarat pertama ini jangan kita abaikan. Bangunlah relasi dengan Tuhan. Jadikan itu prioritas di dalam hidupmu dengan satu konsep bahwa ketika kita melayani, kita nggak akan bisa melayani sendiri. Kita butuh Tuhan yang terus memimpin jalan kita. Kemudian ada pertanyaan yang mungkin diajukan ataupun pertanyaan yang mungkin mengganggu hati kita. Apakah mungkin seorang pelayan Tuhan yang tidak memiliki relasi dengan Tuhan melakukan pelayanan dengan baik? Mungkin nggak Bapak Ibu? Mungkin nggak saudaraku? Mungkin saja. Mungkin saja di mata manusia mungkin pelayan tersebut terlihat baik sekali. Terlihat perfect sekali. Namun di mata Tuhan, Tuhan tahu apa yang terdalam yang ada di dalam hati manusia. Contoh yang bisa kita lihat dari dua tokoh Alkitab ini, yang pertama adalah Nabi Yunus. Bapak Ibu lihat ya, Nabi Yunus mungkin semua sudah kenal, sudah tahu cerita Nabi Yunus bagaimana dia ketika dipanggil Tuhan dia melarikan diri. Dia sebenarnya nggak mau pergi ke Niniwe ya, dia melarikan diri ke Tarsis. Bapak Ibu tahu, ketika dia sudah menjalani proses pembentukan oleh Tuhan, dan akhirnya dia juga pergi ke Niniwe, dia memberitakan firman Tuhan. Alkitab mencatat, Yunus dia berkhotbah hanya 3 hari. Selama 3 hari dia berkhotbah, tahu hasilnya apa Bapak Ibu? Minimal ada 120.000 jiwa bertobat. Bukan itu saja, bahkan disebutkan ternak pun disuruh berpuasa, gitu loh Bapak Ibu.
Jika kita melihat secara prestasi pelayanan, maka Nabi Yunus seharusnya mendapat pujian dari Tuhan, bukan? Kemudian tokoh yang kedua yang bisa kita lihat, yaitu Nabi Nuh. Kita juga sudah tahu kisah Nabi Nuh yang sering diceritakan di sekolah minggu ya. Bagaimana Nabi Nuh dia dipanggil Tuhan untuk membuat bahtera, dan kemudian dia dipersiapkan Tuhan untuk membangun bahtera ini. Dan Bapak Ibu tahu berapa lama dia membangun bahtera ini? Lebih kurang 120 tahun. Lebih kurang 120 tahun dia membuat bahtera, dan ketika dia membuat bahtera ini dia memberitakan kebenaran kepada orang-orang pada masa itu. Tapi hasilnya apa? 120 tahun. Tidak ada seorang pun yang mau percaya kepada pemberitaannya, kecuali keluarganya sendiri. Keluarganya yang hanya berjumlah 3 orang, yaitu 3 anaknya, 3 mantunya, dan seorang istrinya, 1 istrinya. Di mata manusia Bapak Ibu, di mata kita mungkin akan mengatakan Nabi Nuh gagal. Nabi Nuh gagal di dalam pelayanannya. Bayangkan 120 tahun gak ada yang bertobat, cuman keluarganya saja. Namun di mata Tuhan, kita semua tahu, siapakah yang lebih berkenan di hadapan Tuhan? Nabi Yunus atau Nabi Nuh? Bapak Ibu yang terkasih, dari 2 contoh di atas, kita bisa melihat, Tuhan gak melihat hasil akhir. Tapi Tuhan melihat kedalaman hati kita ketika kita melayani Dia. Tuhan melihat sikap hati kita ketika kita melayani Dia. Dan biarlah segala kemuliaan benar-benar hanya untuk Tuhan saja. Ketiga, poin ketiga yang bisa kita lihat, esensi dari sebuah pelayanan berdasarkan Keluaran 25 dan 28. Saya bacakan ayat 28, Keluaran 28 ayat 2 sampai 3. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, ya, semua orang yang ahli yang telah kupenuhi dengan roh keahlian. Untuk apa? Membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Poin yang ketiga adalah konsep pelayanan yang berdasarkan Keluaran 28 ini melayani sesuai dengan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, Bapak Ibu. Allah kita yang kita sembah itu adalah Allah yang agung dan mulia. Ketika umat Israel melayani Tuhan, Tuhan mau segala sesuatu dikerjakan dengan sempurna. Sehingga untuk pelayanan yang khusus yang membutuhkan keahlian tertentu, dalam hal ini pengerjaan pakaian Imam Harun ya, Allah nggak tinggal diam. Melainkan Allah sendiri yang mempersiapkan orang-orang yang punya keahlian tersebut, kemudian orang tersebut dipenuhi dengan roh Allah. Melayani sesuai dengan kapasitas yang ada di dalam diri kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tujuannya apa? Supaya pelayanan kita, supaya kita dapat melayani Tuhan dengan maksimal. Khususnya pelayanan-pelayanan tertentu yang membutuhkan keahlian-keahlian khusus. Memang terkadang kalian itu bisa dipelajari Bapak Ibu. Tapi tentu saja hasilnya akan berbeda jika itu dilakukan oleh orang-orang yang memang punya talenta di bidang tersebut. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat 10-11 berkata demikian. Saya bacakan buat kita semua. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Berdasarkan nats ini Bapak Ibu, kita bisa melihat setiap orang Kristen setidaknya telah diberikan satu karunia rohani yang bisa kita gunakan untuk melayani tubuh Kristus. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan sebelum kita melayani di dalam gereja adalah kita coba cari tahu apa karunia rohani kita. Kita cari tahu apa karunia rohani yang sudah Tuhan berikan di dalam diri kita. Mungkin di antara kita bingung ya, Tuhan tahu gimana caranya untuk mencari tahu karunia rohani yang saya miliki. Salah satu doa ya, kita doa minta sama Tuhan, minta kepekaan dari Tuhan sehingga kita bisa tahu apa yang bisa kita lakukan untuk melayani Dia.
Atau juga mengisi tes karunia rohani yang bisa kita lakukan ketika pembinaan. Di situ biasanya ada tes karunia rohani, kita bisa lebih difokuskan. Kira-kira, karunia saya apa ya? Namun ada satu cara lagi yang bisa kita lakukan untuk mengetahui apa karunia rohani kita. Jangan sampai Bapak Ibu di dalam hati berkata, saya belum tahu karunia rohani saya apa, jadi saya jangan pelayanan dulu ya. Saya tunggu sampai saya tahu baru saya melayani. Enggak begitu juga Bapak Ibu. Jadi cara yang ketiga adalah kita bisa lakukan dengan cara terjun langsung ke dalam sebuah pelayanan. Terjun langsung ke dalam sebuah pelayanan tapi dalam komunitas yang lebih kecil. Bisa jadi komisi, ya, komisi remaja, komisi pemuda, komisi sekolah minggu, dan komisi-komisi yang lain. Atau di dalam komunitas yang lebih kecil juga gitu ya, misalnya kelompok kecil live, seperti live yang kita miliki saat ini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita bisa menemukan karunia rohani yang kita miliki pada saat ini adalah ketika pada saat kita sedang melayani. Pada saat kita melayani, kita mencoba jadi MC, kita mencoba jadi pemimpin pujian, kita mencoba melayani misalnya memasak dan sebagainya. Dari situ kita bisa melihat, ternyata karunia rohani saya ini gitu loh. Jadi sehingga nggak ada alasan buat kita untuk menunda melayani Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, percayalah, tidak ada seorang pun yang Tuhan tidak beri kemampuan yang berguna untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kita juga harus perhatikan baik-baik. Orang-orang yang punya skill, orang-orang yang punya kemampuan, orang-orang yang punya pengertian, ada satu hal yang penting. Di dalam ayat 28 ayat 3b, haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian. Artinya apa Bapak Ibu? Pekerjaan rohani yang dilakukan hanya dengan skill semata-mata, dengan kepintaran kita semata-mata, tanpa kuasa Roh Kudus, tanpa dari kuasa Roh Allah yang memberikan kepada kita. Memang pelayanan itu bisa terlihat baik, namun percayalah, pelayanan tersebut tidak akan ada kuasa untuk mengubah ataupun menyentuh hati jemaat pada saat kita melayani. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat kita melayani, kita perlu mempersiapkan hati. Kita perlu mempersiapkan hati di hadapan Tuhan. Bagi saudara-saudari yang sudah melayani Tuhan, bagi Bapak Ibu yang sudah melayani Tuhan, engkau perlu menguji dirimu sendiri. Ketika kita melayani, siapakah yang kita layani? Diriku sendiri atau Tuhan? Potensi atau talenta apa yang sudah Tuhan berikan di dalam diriku, supaya aku bisa memakai potensi itu secara maksimal untuk kemuliaan Tuhan. Pernahkah kita mengumpulkan hal itu bagi kita yang sudah melayani Tuhan? Kemudian bagi saudara-saudari yang sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, namun belum pernah melayani Tuhan. Yang perlu digumulkan pada hari ini adalah, seberapa dalam pengenalanmu akan Tuhan? Sudahkah engkau mengenal Tuhan yang engkau percayai hari ini? Seberapa dalam engkau mengenal Dia? Niatkanlah dirimu, di dalam dirimu untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi Bapak Ibu. Bisa melalui pembacaan firman Tuhan, melalui kelas PA, melalui khotbah-khotbah. Kenapa? Karena semakin engkau mengenal Tuhan, maka engkau akan semakin menyadari betapa besar kasih Allah kepada dirimu. Betapa besar, betapa dalamnya anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada dirimu. Dan kesadaran itu akan membuat dirimu rindu untuk melayani Dia. Amin Bapak Ibu. Jika dorongan untuk melayani Tuhan sudah ada di dalam dirimu, jika dorongan, keinginan untuk melayani Tuhan sudah ada di dalam hatimu, jangan tunggu hari esok, jangan tunda, karena kita nggak tahu Tuhan kasih kita kesempatan untuk hidup di dunia ini berapa lama lagi. Nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Apalagi sekarang kita hidup di masa-masa pandemik COVID-19 ini. Semua penuh dengan ketidakpastian. Perekonomian tidak pasti, kondisi sosial masyarakat juga nggak pasti. Apalagi hidup kita, nyawa kita, nggak ada yang pasti. Saya ingin men-sharingkan sebuah kisah yang dialami oleh almarhum abang saya, koko saya. Jadi koko saya ini bernama Hermanto Hong Mau Thai. Bapak Ibu mungkin tahu ya,
Saya sendiri berasal dari keluarga non-Kristen. Bahkan sampai hari ini orang tua saya juga belum percaya gitu ya. Koko saya sendiri ketika dia baru menerima Tuhan, itu ketika dia bekerja di Taiwan. Ketika dia bekerja di Taiwan, dia menerima Tuhan, dia mengenal Tuhan di sana. Ketika dia pulang dari Taiwan, dia begitu semangat mau melayani Tuhan. Dia begitu semangat mau menjadi murid Kristus. Dengan berjalan waktu, dia menikah, punya 2 anak, kemudian dia bekerja di sebuah perusahaan yang sangat membuat dia cukup sibuk sekali, sehingga dia benar-benar gak bisa punya waktu untuk melayani Tuhan lagi. Lalu dia tahu dorongan untuk melayani itu masih ada. Tapi dia mulai berpikir, dia mulai merencanakan sesuatu. Saat itu dia berusia 27 tahun. Dia berpikir, Tuhan nanti setelah saya 30 tahun, 3 tahun lagi, dalam 3 tahun ini saya akan mengumpulkan uang. Saya akan menabung, saya akan mempersiapkan segala sesuatu. Nanti pas 30 tahun saya akan tinggalkan semuanya dan saya akan melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap waktu saya. Manusia boleh berencana, tapi Tuhan juga lah yang menentukan. Belum masuk ke usia 30 tahun, di usia 27 tahun, tepatnya pada tahun 2006 bulan Mei. Saya percaya koko saya juga gak menyangka kalau dia dipanggil Tuhan secepat itu. Saat dia pulang dari kerja seperti biasa, dia gak pernah mengeluh sakit apa-apa. Namun pada saat itu ketika dia pulang sampai di rumah, apa yang terjadi? Tiba-tiba tubuhnya kejang-kejang ya, ketika dia sudah menciumi kedua anaknya, tiba-tiba saja tubuhnya kejang-kejang, lalu mulutnya keluar busa. Adik-adik saya, karena saat itu saya masih di Jakarta, adik-adik saya segera membawa dia ke rumah sakit. Tapi nyawanya sudah tidak tertolong. Dokter memprediksi kemungkinan itu adalah serangan jantung. Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan, hari ini kalau kita masih diberi nafas kehidupan oleh Tuhan, itu adalah kesempatan berharga yang seharusnya tidak boleh kita sia-siakan. Jangan puas kalau kita sebagai orang Kristen yang hanya setiap minggu datang pulang. Jangan puas dengan kehidupan Kristen yang seperti itu. Ketika kita menyadari, ketika hari ini kita sudah menyadari bahwa Allah begitu besar mengasihi kita, bahwa Allah begitu menyayangi kita, bahkan Dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Bahkan bagaimana berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan curahkan di dalam hidup kita, bagaimana kesulitan demi kesulitan, bagaimana dengan pergumulan demi pergumulan Tuhan angkat di dalam hidup kita. Bapak Ibu, itu adalah anugerah, anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam hidupmu. Ketika kita sudah ada kesadaran itu, layanilah Dia. Layanilah Dia Bapak Ibu. Layanilah Dia saudaraku. Karena memang sebenarnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita semua adalah pelayan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur jikalau pada hari ini kami boleh diingatkan sekali lagi. Kalau kami ini adalah manusia yang lemah, manusia yang tidak setia. Allah yang telah begitu setia mengasihi kami, tapi seringkali kami mengingkari, kami mengabaikan Tuhan. Kami terlalu sibuk dengan kehidupan kami terlalu sibuk dengan masalah-masalah kami terlalu sibuk dengan pergumulan kami. Hari ini, biarlah firman Tuhan yang boleh menyadarkan kami. Allah Roh Kudus boleh mengingatkan kami sekali lagi, bahwa kesempatan untuk melayani Tuhan tidak datang 2 kali. Tuhan tolong kami, pimpin kami, supaya kami boleh terus menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kuasa pemberitaan firman Tuhan pada hari ini sungguh boleh menguasai hati dan pikiran kami dan membuat kami rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan mau melayani Dia. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.